Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas waktu yang indah ini, di mana kami boleh bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh mengerti bahwa seringkali kami dicobai oleh keinginan kami sendiri yang jahat. Tolonglah kami ya Bapa, untuk dapat melihat setiap kelemahan yang ada pada diri kami dan memberikan kami kekuatan agar kami mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh nafsu kami. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali ketika kita jatuh ke dalam dosa atau jatuh dalam kesalahan, reaksi instan kita adalah mencari kambing hitam. Kita cenderung menyalahkan situasi yang sedang sulit, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memicu emosi, atau bahkan langsung menunjuk iblis sebagai biang keladi atas semuanya itu. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan berani dengan jujur melihat ke dalam cermin hati kita. Kebenarannya yang mungkin menyakitkan namun memerdekakan adalah musuh terbesar seringkali bukan yang berada di luaran sana, melainkan yang berdiam di dalam diri kita sendiri. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa seorang yang dicobai ketika ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Ini adalah sebuah perang batin yang sunyi, namun dampaknya sangat mematikan. Keinginan yang tidak dikuduskan ibarat benih yang liar. Jika kita biarkan tumbuh tanpa terkendali, maka benih yang liar itu akan berakar dengan kuat dan akhirnya mencekik kehidupan rohani kita. Pertanyaannya hari ini sangat sederhana, namun begitu mendalam. Siapakah yang sebenarnya memegang kemudi hidup Anda saat ini? Apakah Anda yang mengendalikan keinginan itu bersama dengan Roh Kudus, atau justru keinginan itu yang sedang menyetir Anda menuju kehancuran? Mari kita renungkan bersama bagaimana memenangkan pertempuran batin ini. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, meskipun benar bahwa iblis adalah penipu, namun Rasul Yakobus dalam bacaan kita ini mengajak kita untuk berhenti menunjuk keluar, atau kita mulai bercermin dalam diri kita. Rasul Yakobus menyingkapkan sebuah kebenaran yang mungkin tidak nyaman kita dengar, namun sangat membebaskan jika kita dapat memahami secara utuh, yaitu musuh terbesar seringkali bukan yang ada di luaran sana, melainkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita sendiri.
Mari kita membedah anatomi dosa untuk memenangkan peperangan kita ini. Yang pertama, umpan dan kail. Hal ini tentang memahami keinginan sendiri. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14, frasa yang berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan kata-kata yang digunakan Rasul Yakobus. Dalam bahasa aslinya, kata-kata ini adalah istilah yang dipakai dalam dunia memancing atau berburu. Diseret berarti ditarik keluar dari tempat perlindungan yang aman. Dan dipikat berarti digoda dengan umpan. Bayangkan seekor ikan yang berada di dalam air di sungai. Ikan itu tidak akan menggigit kail yang terbuat dari besi itu yang tajam dan yang menyakitkan itu, jika ikan itu tidak melihatnya secara telanjang, artinya melihat kail besi itu secara utuh. Ikan itu tertangkap karena ia melihat umpan yang dikaitkan dalam kail itu. Umpan sesuatu yang terlihat lesat, terlihat menarik bagi ikan, dan dapat memuaskan selera ikan. Ikan itu tidak sadar bahwa di balik umpan yang terlihat lesat itu ada kail yang mematikan. Begitu juga dengan kita, hidup di zaman yang penuh dengan pesona dunia yang serba memikat dengan berbagai macam kepalsuan di dalamnya. Iblis tahu persis umpan apa yang paling sesuai dengan selera kita semua ini masing-masing. Bagi sebagian orang, umpannya bukan soal pornografi misalnya, tetapi soal uang, soal keserakahan. Sementara bagi yang lainnya, umpannya bukan uang, melainkan pujian, egonya dipuaskan, dan juga harga dirinya diangkat-angkat. Dan bagi yang lainnya lagi, umpannya adalah kenyamanan, kemalasan. Rasul Yakobus menegaskan godaan itu menjadi efektif karena ada keinginan di dalam diri kita yang menyambutnya. Jika tidak ada keinginan di dalam diri kita, maka godaan di luar itu tidak akan mempan bagi kita. Seperti korek api yang digesekkan ke batu asah. Tidak akan ada api jika korek api itu tidak digesekkan pada batu api itu. Tetapi jika hati kita seperti jerami kering yang penuh dengan keinginan duniawi, maka percikan kecil saja bisa membakar hangus semua jerami itu. Yang kedua, proses kelahiran yang mematikan. Di ayat 15, Yakobus menggunakan suatu metafora atau gambaran biologis yang sangat kuat. Proses pembuahan dan kelahiran. Frasa yang berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Frasa ini mengajarkan kita bahwa dosa bukanlah suatu kejadian yang tiba-tiba. Tidak ada orang yang mendadak jatuh ke dalam perzinahan, melakukan korupsi yang besar, atau pembunuhan karakter tanpa ada proses sebelumnya. Dosa memiliki siklus kehidupan. Yang pertama, tahap pertemuan. Ini berbicara tentang keinginan. Ini adalah saat pikiran atau godaan melintas. Ini belum dosa. Martin Luther pernah berkata, Anda tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala Anda.
Tetapi Anda bisa melarangnya burung itu membuat sarang di rambut Anda. Yang kedua, tahap pembuahan. Ini berbicara tentang keputusan hati. Ini adalah momen yang sangat kritis. Dibuahi terjadi ketika keinginan bertemu dengan persetujuan kehendak kita. Kita mulai menikmatinya dalam imajinasi kita. Kita mulai bermain-main dengan pikiran itu. Dan kita mulai memutuskan untuk tidak menolaknya, atau kita akan menolaknya. Ketika kita memutuskan tidak menolaknya, Anda sedang berada pada keputusan yang salah. Yang ketiga, tahap kelahiran. Ini adalah tindakan dosa. Ketika keinginan yang sudah dibuai itu diwujudkan dalam tindakan yang nyata, inilah yang kita sebut jatuh dalam dosa. Saudaraku, seringkali kita baru menyesal di tahap ketiga ini. Padahal pertempuran itu seharusnya dilakukan pada tahap pertama dan tahap kedua. Jika kita membiarkan keinginan itu tinggal terlalu lama di dalam ruang tamu hati kita, maka ia akan segera mengambil seluruh rumah kehidupan kita. Saudaraku, yang ketiga, tujuan akhir. Ini adalah berbicara tentang maut. Bagian akhir dari ayat 15 sangat mengerikan. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa selalu menipu. Di awal ia menjanjikan suatu kenikmatan, suatu kebebasan, dan juga suatu kepuasan yang semu. Tetapi Rasul Yakobus mengingatkan kita pada hasil akhirnya. Hasilnya adalah maut. Maut di sini bukan hanya tentang kematian fisik. Ini berbicara tentang kematian dalam segala aspek kehidupan kita. Kematian rasa damai sejahtera, kematian kepercayaan dalam rumah tangga, kematian reputasi, dan kematian integritas kita. Dan yang terburuk, kematian hubungan kita yang intim dengan Tuhan, terjadi keterpisahan secara rohani. Dosa yang matang berarti dosa yang dipelihara terus-menerus, yang tidak disesali, dan yang bahkan menjadi suatu gaya hidup pada orang-orang tertentu. Maka ia akan membunuh kepekaan hati nurani kita sampai kita tidak lagi merasa bersalah saat melakukan dosa itu. Itu adalah kondisi rohani yang sungguh sangat berbahaya bagi kehidupan iman kita. Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini? Saudaraku, pesan Rasul Yakobus bukan untuk membuat kita menjadi putus asa, melainkan agar kita waspada. Kita bisa menang atas keinginan kita sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, kenali umpan yang Anda sukai. Jujurlah di hadapan Tuhan. Apa kelemahan terbesar Anda? Apakah itu soal amarah, atau soal hawa nafsu, atau soal gosip, atau soal iri hati? Mengetahui di mana titik lemah Anda akan membantu Anda untuk tidak bermain-main di area yang Anda merasa lemah. Jangan berenang di dekat kail jika Anda tahu bahwa Anda mudah tergoda oleh umpan yang ada di kail itu. Yang kedua, matikan keinginan saat masih kecil. Jangan menunggu sampai keinginan itu dibuai.
Segera setelah pikiran kotor itu, atau pikiran jahat itu, atau pikiran serakah itu muncul, maka tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan bernegosiasi dengan godaan itu. Alkitab mengajarkan kita untuk kita lari dari hawa nafsu, bukan berdiskusi dengannya. Ketika kita membuka peluang berdiskusi dengan umpan itu, maka lama-kelamaan, semakin lama Anda berdiskusi, Anda sedang menuju kejatuhan Anda. Matikan apinya saat masih api itu berupa percikan yang kecil. Jangan tunggu sampai menjadi kebakaran hutan yang hebat dalam hidup Anda. Yang ketiga, ganti keinginan dengan kebenaran. Kita tidak bisa hanya mengosongkan pikiran. Kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Cara terbaik mengalahkan keinginan daging adalah memberi makan roh kita. Semakin kita mencintai Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka semakin tawar rasa nikmat yang ditawarkan oleh dosa. Ketika hati kita penuh dengan kasih Kristus, tidak ada ruang bagi keinginan duniawi untuk berkembang biak di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berhenti menyalahkan keadaan. Kunci kemenangan ada pada tanggung jawab pribadi kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya yang akan memberikan kita buah penguasaan diri. Anda tidak harus menjadi budak dari keinginan Anda sendiri. Hari ini mari kita serahkan keinginan, emosi, dan pikiran kita kepada kehendak Tuhan saja. Biarlah keinginan kita bukan lagi untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan keinginan untuk menyenangkan hati Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas peringatan firman-Mu hari ini. Kami mengakui seringkali kami tidak jatuh karena keadaan luar, melainkan kami jatuh karena diseret dan dipikat oleh keinginan kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami untuk menenangkan dan memenangkan perang batin ini. Ketika benih keinginan yang salah mulai muncul, berikan kami suatu kepekaan dan juga kekuatan Roh Kudus untuk segera mematikannya sebelum ia dibuai menjadi dosa. Ajar kami untuk menguasai diri kami sebelum keinginan itu menguasai kami. Jangan biarkan kami terhanyut menuju maut. Tuhan, murnikan hati kami dan arahkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja, supaya hidup kami menghasilkan buah kebenaran, bukan penyesalan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan yang sedang berbeban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan.
Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua, hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.